إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وعليك برحمة اليتيم والمسح على رأسه. Dan hendaklah kamu sayang terhadap anak yatim dan berupaya untuk mengusap kepalanya. Ini akhlak berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu menyayangi orang-orang yang lemah. Salah satu di antaranya adalah anak-anak yatim. Jadi anak yatim ini merupakan kondisi yang paling lemah di antara orang-orang yang lemah, karena tidak ada sandaran, tidak ada dengan tawaknya. Nah, jadi tempat dia berlindung, tempat dia meminta. Jadi bau si tembayangangnya kita tidak terberdoa sandaran, kita doang si tawak. Kadang-kadang lah dalam kondisi-kondisi tertentu terdesak, sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dengan darat dan bantu itu begak sedih tu. Maka bisa kita bayangkan anak-anak yatim yang belum mencapai usia balik terus darat, si ngantoni yang darat bantu ya, tidak ada yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, maka dalam Islam sangat kita dianjurkan, bahkan sangat tegas. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dzalika alladhi yad'u al-yatim," dan seterusnya. Jadi orang yang betul-betul enggan jadi membantu, memberikan kasih sayangnya kepada anak yatim itu bagian dari pendusta agama. Jadi pendusta bukan berarti tidak percaya agama, artinya perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi dianjurkan kita memberikan rahmat, menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak yatim. Nah, minimal caranya adalah kalau kita tidak memiliki kemampuan finansial, kepeng, dana, wal mashi ala ra'sih, sekedar mengusap kepalanya. Sebab ini salah satu bentuk dari sayang kita sebagai hiburan oleh kanak-kanak ini. Ini yang sering dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ala ra'si yatim, kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu 'ashra hasanat." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kataballahu lahu bi kulli sya'ratin, maka setiap rambutnya, kataballahu lahu, Allah catatkan bagi orang tersebut, marrat 'alaiha yaduh, jadi setiap helai rambutnya yang disentuh oleh tangannya, asyra hasanatin, Allah catatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita secara matematika, selepo otak ni tausap misalnya,
Jadi berapa rambut itu? Sementara dengan seumur hidup dunia ini tidak pernah kita dengar cerita Arab dengan mampu menghitung jumlah rambutnya. Jadi artinya kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, boleh simbolik ini, saking luweknya, saking beleknya, halan dengan si menyayangi anak yatim ini, sampai sekedar mengusap doang. Nah ini kata-kata wal mashi ala ra'si, jadi mengusap kepalanya. Ini bagian dari upaya minimal paling kurang lamun dek berdua epe-epe. Lamun narak makanan, jadi kita santuni. Tapi yang paling penting adalah makanan rohaninya. Jadi tidak hanya sekedar makanan fisik, tapi makanan rohani, ilmu pengetahuan, pendidikannya, biaya sekolahnya. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah. Jadi saya nanti di surga bersama para pengasuh, orang yang menanggung beban hidup anak-anak yatim. Kata-kata kafil, jadi tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi menanggung hidupnya. Nah itu dikatakan oleh Rasulullah, sampai-sampai angkatnya telunjuk beliau sama jari tengah, ngeneh barang besi menanggung beban anak-anak yatim di dunia. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita ingin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin atau berharap mendapatkan syafaat beliau, jadi salah satu langkah yang paling mudah tetapi mempercepat itu adalah dekat dengan anak-anak yatim. Jadi berikan makan kalau dia memang membutuhkan, berikan biaya pendidikan kalau memang dia tidak mampu. Jadi bahkan dalam riwayat Ibnu Majah, khairu baitin fil muslimin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah terbaik di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Jadi rumah yang ada di dalamnya anak yatim, tapi yuhsan ilaihi, anak yatim yang diperlakukan secara baik. Santunin biaya pendidikannya tidak diterlantarkan, persis mereka dengan anaknya sendiri. Tapi sebaliknya kata beliau, wa syarrul bait fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Rumah yang paling jelek di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim tapi diperlakukan secara tidak baik. Yusa'u ilaih. Nah, ini akhlak pertama terhadap orang-orang lemah. Salah satunya adalah anak yatim. Jadi mun mampu berikan makan ya silahkan. Menarik niatnya untuk dikolahkan silahkan. Nah cuma ya hari ini kan jadi kalimat-kalimat Rasulullah ini bahkan sekarang dibalik keduanya jadi usaha untuk ya membesarkan dirinya saja, mengenyangkan perutnya saja. Jadi anak yatim keduanya, coba kita lihat panti-panti di Jakarta, di TV itu berjejeran sekarang yang mengadopsi, mengumpulkan anak-anak yatim, lagu suruh naik pencaran ketok-ketok ngenal sedekah, atau bahkan nempel pelang sebelik-beliknya atau neluek donatur datang. Tapi itu ujung-ujungnya adalah untuk mereka. Nah ini sangat berbahaya, termasuk bagian dari dosa besar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jadi orang yang memakan harta anak yatim, jadi dengan sedekah untuk yatim, haknya ya tidak boleh orang lain. Nah, jadi apalagi kan bayat sampai selepuknya. Nah jadi lamun bau lamun sedekah tiba anak yatim dengan tua siara anak yatimnya dendek tahu susah one tabiang anak yatim. Karena orang tua hatta dengan tuanya dia kanggo. Jadi lamun tamelan sedekah lebih bagus ya, supaya tidak menimbulkan dosa, ternyata sedekah untuk anak yatim sekeluarga. Nah jadi atau dengan pengasuhnya. Nah jadi enak. Karena dulu Rasulullah, sahabat yang bernama Umarah,
Bibiknya bercerita pernah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Ummahatul Mukminin, boleh enggak di rumah saya ada anak yatim? Jadi uang-uangnya itu boleh enggak saya makan sebagiannya?" Nah, jadi apa yang Siti Aisyah, "La menara kayak pambi itu jawaban beliau. Artinya kalau kita memang mampu ya enggak boleh, kecuali kita tidak mampu benar. Nah, boleh kita makan karena kita yang mengasuh, lego sekedarnya. Wajtahid fi idkhali surur ala qulubil mu'minin bikulli wajhin amkanaka ma lam yakun ithman." Jadi kata-kata malam yakunu katanya, seharusnya malam yakun. Jadi ndak wawuna. Dan berupayalah fi idkhali surur, menanamkan rasa senang, rasa bahagia ala qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Ini bahkan merupakan kewajiban ini. Mungkin kunte membuat orang sesama mukmin, orang-orang yang beriman itu atene demen. Mungkin jangan kunte. Bikulli wajhin, dengan berbagai cara, amkanat, yang memungkinkan bisa kamu lakukan, malam yakun ithman, kecuali kalau itu akan membawa dosa dendek. Selama itu cara itu tidak membawa dosa, lakukan cara apapun, yang penting kita bisa menyenangkan sesama muslim atau orang yang beriman. Wa 'alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'a lahu fi hajatin ila man laka 'indahu jahin. Dan hendaklah kamu memberikan bantuan kepada orang yang meminta kepadamu an tashfa'a lahu, supaya kamu memberikan bantuan kepadanya. Jadi sangat kita dianjurkan memberikan bantuan kepada orang yang butuh pertolongan. Fi hajatin, jadi yang butuh pertolongan untuk memenuhi keperluannya. Ila man laka indahu jahin, ila man laka jahin indahu, kepada orang yang memiliki di mana kamu memiliki kedudukan, posisi, indahu, dalam pandangannya atau di depannya. Ite berdua wewenang, ite berdua jabatan, atau ite berdua pengaruh. Jadi kata jahin ini boleh jabatan, boleh pengaruh, boleh kedudukan. Pokoknya karena jah ini karena kedudukan, karena posisi kita sebagai pemimpin misalnya, segani ini tes dengan. Nah tiba-tiba arak dengan yang pulang, dek sopot dengan dek debiang, atau gagal ya. Nah ite le kan sementara ite arak pengaruh tes keji dek dengan ini, maka sangat dianjurkan dalam agama kita bantu dia. Jadi ate ndaknya menghadapi kesulitan. Misalnya apalagi arak posisi ente, kita berjabatan, kita jadi lurah, kita jadi camat, kita jadi wali kota, kan menite ngerawas beda barang rakyat biasa. Nah, selama hal itu baik, tidak melanggar syariat, jadi sangat dianjurkan untuk kita bantu dia. Nah, coba kira-kira lamun-lamun bau ndak begawean tene. Ya kenapa tidak? Bahkan sangat dianjurkan. Lamun dia mungkin langsung ngendang pegawaian, ya meragukan lah ya. Lamun mendalakan wali kota atau lakan camat, kan ada pengaruh nih. Jadi ini tak ada begitu pengaruh ini, kepemimpinan ini sangat dianjurkan. Apa sebabnya? Fa inna Allah yas'alul 'abda an jahihi kama yas'aluhu an malih. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat yas'alul 'abda, akan minta pertanggungjawaban seorang hamba an jahihi, terhadap kedudukan, jabatan, pengaruh yang dia punya. Kama yas'aluhu an malihi, sebagaimana Allah akan meminta pertanggungjawaban seorang hamba terhadap harta yang dimiliki. Jadi thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im ini
At-Takatsur ayat 8. Jadi umum berlakunya. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat ini? Termasuk salah satunya ini, kedudukan, pangkat, jabatan, pengaruh. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban persis seperti Allah minta pertanggungjawaban dari harta kita. Karena ini bagian dari nikmat. Jadi kita punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Berarti kita diberikan nikmat lebih oleh Allah. Maka manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dibalik. Jadi kedudukan, pangkat yang kita punya kita pakai untuk berlaku sewenang-wenang. Wa idza tawajjaha 'ala 'abdin syai'un minal hudud asy-syar'iyyah ka hadd az-zina was-sariqati fahdhar an tashfa'a lahu. Nah ini kebalikannya maksud yang baru ini. Wa idza tawajjaha 'ala 'abdin syai'un minal hudud. Kalau seorang hamba itu terkena satu had, satu hukuman syar'iyyah. Jadi hukuman syarak inilah kita bicara tentang hukum Islam. Mencuri misalnya potong tangan, ini kena had syar'i. Berzina jadi cambuk. Atau secara umum lamun arak dengan gawe dosa. Fahdhar an tashfa'alahu. Seperti zina, mencuri, fahdhar an tashfa'alahu. Maka hati-hati jangan sampai kamu bantu dia. Intinya lamun arak dan yang tolong lah itu terhadap sesuatu yang memang di luar syariat. Ditentang oleh syariat. Jadi apapun bentuknya, maka haram hukumnya kita memberikan bantuan kepada orang tersebut. Fa inna syafa'ata fil hudud ghairu jaizatin. Sebab syafaat, bantuan terhadap orang yang terkena had, hukuman itu ghairu jaizatin, sama sekali tidak boleh. Mungkin gambaran realnya yang kita lihat sehari-hari arak mungkin semeton teh anak jarin teh melakukan kesalahan, tiba-tiba kena mungkin pengadilan, tema penjara. Itu bagian dari sanksi dan sesuatu yang wajib dipertanggungjawabkan. Walaupun dekne secara hukum Islam, tapi ini bagian dari takzir supaya dia kapok. Dia melakukan kesalahan. Tiba-tiba karena itu ini merasa ini baturan teh berupaya keras, mungkin apa teh nyubulangnya. Tak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi wa idza syafa'ata syafa'atan, kalau kamu bantu orang tersebut, fa'uhdi talaka bisababiha. Kemudian kamu diberikan hadiah. Yang ni teh, ya tanda terima kasih lah. Hadiyatan, satu hadiah, fala taqbalha. Maka jangan sampai kamu terima hadiah itu. Fa innaha rishan, karena itu bagian dari riswah, bagian dari sogokan. Sogokan ini kan termasuk dosa belet ini. Jadi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat keras orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Jadi dengan salah marah sebelum ini bantuan tebeang ni teh dan terima kasih, haram hukum. Jadi dua kali tenggal kesalahan. Wah tembentu dengan pelah, terus kita mengambil upah dari pekerjaan haram itu. Nah ini riswah ini, bagian kan sogokan. Wa 'alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin, dan hendaklah kamu terus berupaya tersenyum di hadapan muka orang-orang yang beriman. Jadi wa qalaqatil wajhi, dan berupaya mengungkapkan atau memperlihatkan wajah yang berseri. Jadi talaqah ini ya mirip barang tersenyum.
Jadi berseri menunjukkan bahwa kita senang. Wa izharil bishri lahum, dan menunjukkan kegembiraan terhadap mereka. Jadi ndekna bashar, bishri gembira, lamun bashar manusia. Wa tayyibil kalam ma'hum, dan berupaya ngomong yang baik dengan mereka atau bersama mereka. Walainil janib, dan berlemah lembut. Wa khafdil janah lahum, dan merendahkan diri terhadap mereka. Nah, ini sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Jadi kita sangat dianjurkan memberikan bantuan, infak. Jadi kalau semua kita tidak punya PT sumbang kepeng atau tenaga pikiran, tidak mampu, paling kurang senyum. Jadi kalau mampu memberikan sumbangan bantuan dalam bentuk finansial, kepeng, sangat dianjurkan. Pokoknya atene terlepas, kan wah Rubin ini bicara. Jadi itu membantu sesama muslim itu jauh lebih utama dibandingkan dengan haji kedua kalinya. Saya ngenokan Imam Hasan Al-Basri. Jadi bukan ulama sembarangan, imamnya para imam. Jadi melepaskan kesusahan dari kaum muslimin, baik dengan harta, tenaga, pikiran, atau bahkan atene berkurang kesedihannya, kita tersenyum. Lagi sampai marah sebenarnya bawi tengoles ya, itu luar biasa. Wa talaqatil wajhi, jadi muka ceria, ndak tenyebang lek julun batur teh. Kebalik ini mafhum mukhalafahnya, kalau kita sunat hukumnya tersenyum di depan saudara kita, maka tentu sangat dilarang dalam agama ngenten nyebeng. Apalagi kita sedal-sedal, tentu ini sangat dilarang. Tunjukkan bahwa kita bahagia di depan mereka. Kemudian ngomong yang baik, lemah lembut, dan merendah, dan tidak sombong-sombong. Ini kena wa khafdil janah. Jadi rendahkan sayap, maksudnya tawadhu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memerintahkan kita juga. Apa firman Allah? Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu, maksudnya berlaku tawadhu'lah kepada orang-orang yang beriman. Nabi saja diperintahkan tawadhu, tunduk, rendah diri, apalagi kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dalam riwayat lain bacaan hendaknya talqin taliqin. Jangan pernah kamu menganggap enteng minal ma'ruf, perbuatan baik, syai'an sedikit pun, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walau sekedar menunjukkan senyum di depan saudaramu. Jadi sekedar kita ketemu di depan saudara kita, biwajhin talqin, dengan muka ceria, entah sekedar senyum doang, jangan diremehkan. Bahkan dalam riwayat, ya mungkin pengajian dari awal-awal ini, jadi ndak sampai entengan nganggap sepele pekerjaan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu bahwa siapa tahu tono tak ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan dia tahu. Sebagaimana jangan pernah kita menganggap enteng perbuatan maksiat sekecil apapun, karena kita tidak tahu, jangan-jangan di sanalah letak murka Allah Subhanahu wa taala. Cuma barak serubin ini sekedar nyampingan pohon, molong lolon kayu, kemudian dipinggirkan. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya lihat orang itu mondar-mandir ketok-ketik sepuasnya di dalam sorga, sampai membuat orang terheran-heran. Ternyata apa? Penyebabnya adalah sekedar nyampingan duri dekat jalan, sekedar molong kayu kemudian dipinggirkan. Itu kan menurut kita sehari-hari lah sangat sepele.
Tapi merangkat seperti ini dalam riwayat lain, jangan-jangan tono tak ridha Allah Subhanahu wa taala. Orahan itu amalan yang kita lakukan amal belik menurut kita sembahyang puasa, tapi tidak sama sekali tidak otomatis menjamin Allah ridha. Biasanya kan riya, sum'ah, di pegawaian-pegawaian ibadah-ibadah belik, haji, segubuk ngandrang itu, ini dah le nangan teh. Nah, itu amal belik. Jadi lemnah berubah hangat teh di mana ridha Allah. Tapi ketika kita melakukan amal-amal kecil, entah sekedar senyum, ndak ada dengan ngajum itu ukuran, wah hebat gitu ini tahu senyum, ndak ada. Jadi peluang untuk berlaku sombong, riya itu ndak ada karena kita menganggap itu kecil. Nyumbang 1000 misalnya, masuk kali kotak amal 1000, 2000, ya secara akal ini sulit kita berlaku sombong, riya. Tidak ada dengan angkat gimana 2000 noh penemang. Tidak ada. Tapi jangan pernah remehkan. Gara-gara dompetnya cuma 2000 terus tidak kesemel. Dengan no sejuta doang masa itu 2000. Tidak menjamin sama sekali. Bahkan marah ini tidak terburu kayak senyum. Jangan sampai diremehkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, al-kalimatu thayyibah, perkataan yang baik, sadaqatun, itu bagian dari sedekah. Jadi tidak ada alasannya dengan bersedekah, tidak mau bersedekah, oh itu tidak mampu bersedekah, tidak ada. Karena sedekah itu sangat luas, tidak bentuknya kayak yang doang. Bahkan al-kalimatu thayyibah, jadi perkataan yang baik itu bagian dari sedekah. Zikir, nyepe dengan, negur dengan kalimat-kalimat yang baik, ajum teh, itu bagian dari sedekah. Wa minal ma'thur, dan di dalam riwayat yang ma'thur, dalam hadis disebutkan idzal taqal muslimani, kalau ada dua orang muslim bertemu, fatasafaha, lantas bersalaman, qusimat bainahuma mi'atu rahmatin, maka di antara mereka berdua itu dibagikan 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa sekali, 100 rahmat tidak main-main. Tis'atun wa tis'una minha li aktsarihima bishran. Tapi 99 rahmat itu diberikan kepada siapa? Li aktsarihima bishran, kepada salah seorang di antara keduanya yang paling banyak rasa bahagianya. Wah, ini. Jadi mendengar selaman lagu kurang bahagianya, apalagi dia demen. Ya terpaksa berselaman, enggak sekek mau nih. Jadi mana yang lebih besar rasa bahagianya ketemu dengan temannya, kemudian bersalaman. Kan ini salah satu manfaat selaman ini. Menarak dengan kebetulan kita bersual-sual. Jadi salaman ini sangat cepat mencairkan suasana. Jadi rasa-rasa dengki hilang. Jadi jangan kita remehkan salaman ini. Apalagi sampai bid'ahnya. Jadi salaman ini sunnah dimanapun. Di lapangan, dek balai, dek langan, sendek mata sembahyang, setelah tersembahyang piran-piran. Jadi tidak ada dengan salaman bid'ah, ya piran-piran waktunya. Yang salah itu kalau kita mengatakan selesai sembahyang sunat hukumnya salaman. Nah ini yang salah, ini bid'ah. Selama kita tidak mengatakan, meyakini bahwa inilah syariat Islam setelah sembahyang salaman, udah kapanpun dia menjadi sunnah. Piran-piran terbedayat bareng sesama saudara kita. Kuriske. Wahdhar an tahjura musliman li hadhi nafsik. Hati-hati jangan sampai kamu tidak bertegur sapa dengan seorang muslim li hadhi nafsik, gara-gara
ingin mempertahankan nasib sendiri. Jadi hadz ini bagian nasib. Nah, jadi maksudnya dendek sampai tersinggung, apalagi dendek tersepe barang ya semua tuan pada muslim gara-gara apa? Gara-gara makanan, gara-gara kepeng. Itu kan perut doang ini, ego kena ini. Gara-gara kepentingan pribadi. Fa in tabat al-maslahatud diniyah hajirhu. Tapi kalau berkaitan dengan kemaslahatan agama, maka boleh kita hijrah, maksudnya hajar dia atau tidak tegur dia. Itu kaitannya bareng masalah agama. Lamun melanggar syariat misalnya, boleh kita tidak tegur. Ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Lagu fala tahjurhu fawqa thalathati ayyam. Tetapi tidak boleh tidak tegur sapa lebih dari 3 hari atau lebih dari 3 malam. Tidak lebih akan terus jelo. Nah, jadi peringatan lamun melanggar syariat, ya kita boleh tidak sepe, tidak tegur ya. Karena Rasulullah pernah melakukan itu selama 3 hari. Jadi sahabat si tidak namanya berperang layak dengan berbagai alasan dia tegur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ndekne sepe sampai terlalu jeluan. Jangan lebih dari 3 hari. Faqad qala alaihi salatu wassalam, man hajara akhahu fawqa thalath. Jadi siapapun yang tidak menegur saudaranya, maksudnya tidak menegur ini bukan ndekne tanggorin ndekne sepe, dalam artian saling gedekang lah. Barang siapa yang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari, adkhalahu Allahu an-nar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nauzubillah. Illa an yatadarakahu Allah bi rahmatih, kecuali orang yang memang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu ini arak kayatnya. Jadi angkun teng ingetang batur te singgawe maksiat atau melanggar syariat, kanggo ndek tetegur, kanggo ndek sepeye lagu paling maksimal telu jelo telu kalem. Nah, siapakah mereka? Si kenene si hadis ini. Wa mahallu hadza idza kana al-hajru lil ta'dib. Jadi tempatnya hadis ini adalah ketika al-hajar, tidak menegur, itu lit ta'dib, tujuannya semata-mata untuk memberikan pembelajaran. Yang peringatan atau jerak lah. Lagu-lagu Messi doang. Ngono aku tembang peringatan semikian nih. Jadi maksiatnya semakin menjadi-jadi. Fa amma idza kana la ityanihi batilan aw tarkihi haqqan fala akhira lahu illa biruju'ihi ila al-haqq. Adapun apabila itu tetap dia mendatangkan kebatilan, aw tarkihi haqqan, atau tetap dia meninggalkan yang hak, pokoknya semikian dia menjadi-jadi. Semikian dia tersepe semikian lah. Tarak nyili kuna luar semele-mele nih. Misalnya dengan tua dia tegur anak nih, semele-mele nih, atau baturan nih, tarak tilang mungkin nih, mesti dia tersepe. Jadi maksiatnya menjadi-jadi. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, fala akhara lahu, maka tidak ada batasan bagian. Sampai pirang-pirang kanggo dia tegur ya. Illa biruju'ihi ilal haq, kecuali dia kembali kepada yang benar sampai dia betul-betul taubat atau jerak melakukan kemaksiatan. Wa 'alaika bi izharil farah wal istibsyar. Natenen wallahu a'lam. Ya, jadi intinya aran hajar ini kan ndak tetegur dalam artian semata-mata tegedak, ndak temelewah. Nah, jadi lamun tah tegur artinya kan itu sudah cair, ndara EPP le itu. Artinya ya beban ini hilang. Jadi kita tidak masalah ia namanya atau ndak, ini urusan dia barang Allah Subhanahu wa taala.
Ya pede barang dengan melakukan nahi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban kita adalah meluruskan lamun melakukan kesalahan teh ingatan. Masalah ya mele tende ini kan urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi doang kan sampai kena nih. Paman nih bahkan paksa enten. Jadi enten dah musaitir dengan Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi dia berkuasa memberikan hidayah. Jadi dengan si sadar itu kan masalah hidayah. Jadi ini urusannya barang Allah menite kan wah ya terbebas. Allah. Batas yatimnya beda batas ukuran darahnya negatif. Kumana? Batas umur kira-kira sampai jarak jadi yatim. Balik sampai balik. Ya kan ini pengertian yatim. Jadi masih di mana balik masih membutuhkan. Jadi munah balik. Nah ada sebagian ulama mengatakan pokoknya masih bergantung dengan tuanya. Nah jadi lamunah umur bawah berusia sendiri. Nah jadi jerak waharan yatim. Jadi angkut sehari-hari mah insyaallah bawa sistem beda yang nih. Jadi munah jerak tangguar yang kanak. Ya, berarti wah batas dia menjadi anak yatim. Bajang pimen darah usaha nih, lagu umur nene wah bawin, meta usaha mesak. Nah, yang namanya anak ini wah nene bau usaha mesak kecuali terpaksa ya. Nah, jadi maka sebagian besar ulama mengatakan sindek mana balik. Nah, lagu sebagian lagi lima mazhab Syafi'i munah mereri. Nah, jadi patokna mereri neno ya umur 15. Lagu ini tetap kita mau Indonesia kan kondisinya beda. Beda sih barang maaf head atau balik. Head ini mun dengan Arab ini jauh beda barang itu Indonesia. Arab ini ya beranda ternyata umrah udah tempel atau haji. Jadi tiang ketuan munah betul-betul munah 10 tahun ini wah hampir selepune wah menstruasi. Jadi bahkan 9-10% marak bahasa para ulama. Nah karena pengaruh lingkungan barang faktor makanan ini. Dalam Indonesia ini umur 13 bahkan umur 15 masih kecil ya. Nah jadi berbeda. Nah papahnya ya urup tekedu. Nah iya pokoknya batas hadino kan le anu ndek nang kadu haddan ndek nang kadu batas takriban. Nah jadi kire-kire. Jadi beda barang ini. Jadi ia masih kanak atau jarak jadi kanak tergantung uruf pandangan masyarakat. Lah menah berlakuin jarak wah jadi anak yatim ni. Ya maka begitu dua kaidah ini. Jadi al-adah muhakkamah. Jadi tradisi atau hukum masyarakat itu berlaku. Ya uruf begitu. Karena dalam syariat secara nas kan darat batasan umur pira. Nah, jadi uruf begitu bapak ini. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkul alayk wa husna dhanni bik وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.